Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dalam bentuk ibadah, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan berbagai amalan ibadah yang kita laksanakan senantiasa didasari dengan keimanan, ikhlas karena Allah, dan upaya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita tentu pernah mengalami mati lampu. Ketika mati lampu lalu gelap, di antara yang kita rasakan adalah kebingungan. Tidak bisa membedakan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Bahkan berjalan pun hati-hati karena khawatir nabrak sesuatu. Dalam situasi kondisi mati lampu gelap tersebut, yang pertama kali kita harapkan adalah adanya cahaya, meskipun hanya secercah, meskipun hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa cahaya adalah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, ada cahaya yang lebih primer dibandingkan cahaya lampu. Dan cahaya itu tidak hanya kita butuhkan di malam hari, kita pun membutuhkannya di siang hari, bahkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Cahaya tersebut adalah Al-Quranul Karim. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di masa tabi'in, yang berguru langsung kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan nuran mubinan di dalam ayat itu bimakna Al-Quran. Jadi firman Allah, wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan,
Al-Quran disebut cahaya karena dengan membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka terang benderanglah mana akidah tauhid, mana syirik, mana amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mana perbuatan maksiat yang dilarang olehnya, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela, sehingga terang benderanglah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita wajib hukumnya untuk membaca dan mempelajari serta berupaya untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi, kalau kita perhatikan sebagian besar kaum muslimin, banyak di antara mereka ketika berhadapan dengan Al-Quran, baru juga sebentar, lalu mereka merasa bosan. Baru baca Al-Quran satu halaman, lalu Al-Quran ia tutup. Bahkan ada di antara sebagian kaum muslimin, mereka KTP-nya beragama Islam, memiliki mushaf Al-Quran, tetapi tidak pernah ia baca, hanya disimpan, bahkan dibiarkan berdebu sampai rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda ketika dihadapkan dengan WA, ketika dihadapkan dengan medsos, media sosial, ketika dihadapkan dengan YouTube. Kalau generasi muda saat ini ketika dihadapkan dengan game online, mereka mampu bertahan berjam-jam, bahkan full seharian penuh, berhadapan dengan hal-hal yang barusan disampaikan. Tetapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, baru juga sebentar, lalu ia merasa berat dan merasa bosan. Ini tentu adalah masalah. Dan masalah ini jangan sampai ada di dalam diri kita, bahkan sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kita meninggal dunia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada masalah, kita mesti yakin pasti ada solusinya. Dan untuk menemukan solusi yang pas, maka kita mesti tahu apa sumber masalahnya. Syekh Abdul Aziz Al-Khulli rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan kenapa seringkali kita bosan membaca Al-Quran, merasa berat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kata beliau, karena hati kita bermasalah, karena hatinya berpenyakit. Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, tapi kalau lidahnya sedang sakit, lidahnya sedang sariawan, tentu tidak akan bisa menikmati makanan tersebut. Apakah yang bermasalah makanannya atau lidahnya? Jawabannya karena lidahnya yang bermasalah. Ketika kita berhadapan dengan Al-Quranul Karim, lalu kita merasa berat untuk berinteraksi dengan kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla, maka yang bermasalah bukan Al-Qur'annya, tetapi hati kita, diri kita yang bermasalah. Di dalam sebuah asar sahabat yang disampaikan oleh Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna la sabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita tidak berpenyakit, maka kita tidak akan pernah bosan membaca kalam Allah. Kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quranul Karim. Yang mengatakan ini adalah salah seorang sahabat ahlul Quran. Disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah menghatamkan 30 juz Al-Quran hanya dalam satu kali sholat.
Dan ini biasa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Kebiasaan baik ini pun diteruskan oleh para ulama di masa tabi'in. Para ulama-ulama di masa tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan tentang sosok Imam Qatadah bin Da'amah rahimahullah. Beliau mengatakan Imam Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran fi kulli salasin, setiap 3 hari 1 kali hatam. Dan ketika memasuki Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran fi kulli laylah, 1 malam 1 kali hatam, 30 juz Al-Quran. Saya sampaikan ini bukan untuk menunjukkan bahwa wajib hukumnya berkali-kali hatam dalam waktu yang ditentukan. Tetapi saya ingin memberikan motivasi kepada kita. Begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama-ulama terdahulu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran di luar salat? Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Ingatlah wahai jamaah, kejayaan umat Islam, peradaban yang berkemajuan bagi umat Islam, manakala mereka berpegang teguh terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi tunggulah kehancuran bagi umat Islam, keterbelakangan bagi umat Islam, manakala mereka meninggalkan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kenapa para sahabat dan para ulama, Masya Allah, luar biasa interaksi mereka dengan Al-Quran. Karena hati mereka sungguh-sungguh mencintai Al-Quran. Maka upaya kita agar kita bisa menikmati dan mencintai Al-Quranul Karim. Bersihkanlah hati kita, sucikanlah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, juga para ulama ahli hadis yang lain. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha, sesungguhnya Allah lah yang maha memiliki hati manusia. Hati manusia ada di dalam genggamannya Allah azza wa jalla. Allah lah yang membulak-balikan hati. Maka Rasulullah mengajarkan satu doa. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membulak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di jalan agamamu, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu ali wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bumi yang saat ini kita diami, satu saat akan hancur sehancur-hancurnya. Gunung-gunung yang begitu besar oleh Allah azza wa jalla akan diangkat ringan, berterbangan bagaikan bulu dan kapas. Lautan, samudra, akhirnya oleh Allah azza wa jalla akan diluapkan ke daratan. Dan Allah ketika itu akan hancurkan dunia ini beserta isinya. Itulah saat-saat yang disebut yaumul qiyamah, hari kiamat.
setelah hancurnya bumi alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan seluruh manusia. Dari mulai manusia yang pertama kali diciptakan olehnya sampai manusia yang terakhir kali Allah kumpulkan di padang mahsyar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yuhsarun nas hufatan urratan gurla." Ketika itu Allah mengumpulkan manusia dalam keadaan manusia tanpa alas kaki, dalam keadaan mereka belum disunat, dalam keadaan mereka telanjang bulat. Lalu makhluk Allah yang ketika di dunia adalah makhluk yang besar, jaraknya begitu jauh dari bumi, tetapi panasnya terasa, yaitu matahari. Nanti di padang mahsyar oleh Allah Azza wa Jalla akan disimpan tepat 1 mil di atas kepala manusia. Kami dari mil. Ketika itu matahari begitu dekat di atas kepala manusia, sehingga bukan lagi cucuran keringat. Allah tunjukkan balasan atas amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Dan ingatlah wahai jamaah, perjalanan hidup manusia ketika itu masih sangat panjang. Lalu satu hari di akhirat Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia di dunia. Disiksa satu hari di akhirat sama dengan disiksa 1000 tahun di dunia. Dan siksaan di akhirat adabun sadid, siksaan yang sungguh amat berat, siksaan yang sungguh amat pedih. Ketika Allah tunjukkan balasan keburukan bagi orang-orang di padang mahsyar, ada kelompok-kelompok manusia yang Allah naungi, sehingga bagi mereka sama sekali tidak terasa panas. Siapakah mereka? Mereka diantaranya adalah para ahlul Quran, para ashabul Quran, para sahabat-sahabat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi mereka yang menjadi para sahabat Al-Quran. Ibnu Zawji rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, para sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan berupaya untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita hidup di dunia tidak selamanya. Pada akhirnya kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan giliran kita akan meninggal dunia. Dan pada akhirnya kita akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Sudah siapkah kita menghadapi hisab Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa banyak amalan kebaikan, kesolehan yang kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, karena dengan Al-Quran itulah yang akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi generasi ahlul Quran. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang mencintai Al-Quranul Karim, hidup dengan Al-Quran, di hatinya senantiasa ada Al-Quran.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.